Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Di tahun 2010, pasar itu udah kosong melompong. Bangunannya reyot, atapnya bolong di sana-sini, dan ilalang tumbuh tinggi nyaris nutupin semua lapak. Tapi anehnya, warga desa selalu bilang, jangan sekali-kali lewat sana kalau malam Kamis Wage. Khususnya, jangan sampai noleh kalau ada yang manggil atau nawarin sate. Sate gagak hangat. Begitu bisiknya. Kadang terdengar lirih, kadang malah jelas banget kayak di samping telinga. Padahal, mana mungkin ada orang jualan sate di pasar mati kayak gitu. Semua orang tahu, kalau kamu nekat nengok, nasibmu bisa langsung di ujung tanduk. Bukan berarti kamu bakal langsung mati. Tapi sesuatu yang jauh lebih buruk bakal nempel di kamu. Persis kayak kutukan. Singkat cerita, larangan itu bukan isapan jempol belaka. Banyak yang udah jadi saksi mata, atau lebih tepatnya saksi telinga, gimana suara itu bisa bikin bulu kudut berdiri. Dan di tengah semua misteri itu, hiduplah Rian, seorang buruh pabrik yang nasibnya lagi apes-apesnya. Dia nggak percaya sama hal-hal mistis, tapi sebentar lagi, dia bakal ngalamin sendiri kengerian yang belum pernah dia bayangin. Rian merasakan jantungnya berdebar kencang, bukan karena cinta, melainkan karena cemas. Sore itu, dia duduk di ruang tamu Pak Herman, ayah Nisa, cewek yang udah 3 tahun jadi pacarnya. Udah saatnya Rian melamar, tapi dia tahu betul ini bukan perkara mudah. Bapak Nisa adalah juragan beras yang punya sawah berhektar-hektar, sementara Rian cuma buruh pabrik yang gajinya pas-pasan. Begini Pak, Rian memulai, suaranya sedikit gemetar. Maksud kedatangan saya ke sini mau melamar Nisa, Pak. Saya janji, saya bakal kerja keras. Saya bakal bahagiain Nisa. Pak Herman yang bertubuh gempal cuma ngeliatin Rian dari atas ke bawah. Tatapannya dingin, penuh selidik. Di sebelahnya, Bu Sumi, ibu Nisa, cuma diem sambil ngipas-ngipas pakai kipas anyaman bambu. Nisa sendiri menunduk, nggak berani menatap Rian. Melamar? Pak Herman tertawa kecil, tawa yang menusuk hati Rian. Kamu pikir anak saya mau kamu kasih makan apa? Gaji buruh pabrikmu itu cuma cukup buat bayar kos-kosan dan makan mie instan kan? Wajah Rian langsung memerah. Dia tahu dia miskin, tapi dia nggak nyangka bakal dihina sebegitu rasan. Saya akan terus berusaha, Pak. Saya yakin bisa mencukupi Nisa nanti. Usaha? Sampai kapan? Kamu pikir menikah itu cuma modal cinta? Pak Herman menyeringai. Saya minta mahar 20 gram emas dan uang tunai 50 juta. Sanggup kamu kasih? Kalau tidak, jangan harap bisa menikah dengan anak saya. 20 gram emas dan 50 juta. Itu jumlah uang yang seumur hidup pun Rian belum tentu bisa kumpulin. Rasanya seperti ada tangan besar yang meremas dadanya. Semua harapan hancur seketika. Pak, Rian mencoba membantah, tapi suaranya tercekak. Sudah Rian, kamu pulang saja. Jangan ganggu Nisa lagi. Ucap Bu Sumi, nadanya lembut tapi penuh penolakan. Rian berdiri perlahan, merasakan setiap langkahnya berat. Dia menatap Nisa sebentar. Nisa mengangkat wajahnya, air mata menggenang di pelupuk matanya. Ada permintaan maaf di sana, tapi Rian tahu dia nggak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, Rian pulang dengan hati hancur berkeping-keping. Udara dingin malam terasa menusuk sampai ke tulang. Jalanan sepi, hanya ada suara jangkrik dan anjing menggonggong di kejauhan. Rasa marah, malu, dan putus asa bercampur aduk jadi satu. Kenapa nasibnya begini amat?
Tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah motor berhenti di sampingnya. Rian mendongak. Di atas motor itu duduk seorang pria dengan pakaian rapi, jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangannya. "Rian, ini beneran kamu?" Sapa pria itu, wajahnya tersenyum ramah. Rian mengerenyit, mencoba mengingat. "Bima." Pria itu mengangguk. "Gila, udah lama banget kita nggak ketemu. Kamu masih ingat aku toh?" Bima, teman lamanya waktu sama-sama jadi buruh pabrik di kota sebelah. Dulu Bima sama miskinnya kayak Rian, tapi sekarang penampilannya jauh banget dari Rian yang lusuh. Bajunya bersih, celana jeansnya bermerek, bahkan motornya pun kinclong. Rasa iri tiba-tiba menyusup ke hati Rian, tipis-tipis. "Kamu kok bisa..." Rian gak melanjutkan kalimatnya, takut terdengar kurang ajar. "Ih, hidup itu cuma soal tahu jalan, Yan. Mau mampir bentar? Ngopi-ngopi di warung depan? Ada yang mau aku ceritain?" Tanpa pikir panjang, Rian mengangguk. Dia merasa ada secerkah harapan di tengah kegelapan yang melingkupinya. Siapa tahu Bima punya jalan yang sama juga buat dia. Di warung kopi yang remang-remang, Bima mulai bercerita. Rian mendengarkan dengan saksama, sesekali menyeruput kopinya yang mulai mendingin. "Dulu aku sama kayak kamu, Yan," kata Bima, matanya menerawang. "Makan susah, duit pas-pasan, dihina orang sana-sini. Tapi ada satu jalan yang bisa bikin hidup berubah drastis." Rian mencondongkan tubuhnya ke depan. "Jalan apa, Bim? Jangan bilang kamu ikutan arisan berantai atau semacamnya." Bima tertawa pelan. "Bukan, Yan. Ini bukan jalan biasa. Ini jalan pintas yang langsung kekayaan." Dia menurunkan volume suaranya, mendekatkan wajahnya ke Rian. "Pesugihan sate gagak." Mendengar kata pesugihan, Rian langsung mundur. Dulu orang tuanya sering cerita soal pesugihan yang butuh tumbal nyawa, bikin bulu kuduk berdiri. "Apa-apaan sih, Bim? Kamu gak lagi bercanda kan?" "Aku serius, Yan. Pesugihan ini beda. Gak perlu tumbal manusia, gak perlu ngorbanin anak istri. Cukup jual sate dari daging burung gagak hitam." Rian pun masih gak percaya. "Terus apa yang harus dilakuin?" Bima menjelaskan dengan tenang. Setiap katanya seperti mantra yang menghipnotis. "Ritualnya cuma malam Kamis Wage. Kamu harus jual sate itu di pasar lama, di bawah pohon beringin gede. Dan yang paling penting..." Bima menjeda. Tatapannya jadi sedikit lebih gelap. "Kamu harus dalam keadaan telanjang bulat." "Telanjang bulat?" Rian terkesiap. "Yang bener aja." "Iya, pembelinya itu bukan manusia, Yan. Mereka makhluk halus. Mereka gak suka lihat manusia berpakaian." Bima melanjutkan. "Setelah itu, kamu bakar dupa, terus bakar sate gagak itu. Nanti mereka datang sendiri. Jangan takut, mereka gak ganggu. Mereka cuma beli sate." "Bayarnya pakai apa?" Rian bertanya, penasaran sekaligus ngeri. "Uang logam. Kadang ada yang pakai mata uang zaman dulu. Tapi besok paginya, semua uang itu bakal berubah jadi rupiah asli. Jumlahnya gak main-main." Bima tersenyum tipis. "Cukup buat bikin kamu kaya mendadak." Rian terdiam. Otaknya berputar cepat. Rasa putus asa karena ditolak mentah-mentah sama keluarga Nisa, ditambah lagi penampilannya Bima yang sekarang, semua itu membuat keraguan di hatinya sedikit demi sedikit terkikis. Telanjang bulat di tengah malam, di pasar kosong. Itu gila. Tapi bagaimana kalau ini memang satu-satunya jalan? Bima seperti bisa membaca pikirannya. "Pikirin baik-baik, Yan. Ini jalan yang bahaya, tapi juga jalan satu-satunya buat orang kayak kita." Rian memejamkan mata. Bayangan wajah Nisa yang menangis, ejekan Pak Herman, dan penderitaannya selama ini tiba-tiba melintas. Dia muak dengan kemiskinan. Dia muak dihina. Dia membuka mata. "Aku mau coba," ucap Rian dengan suara mantap, meski ada sedikit rasa takut yang terselip. Bima tersenyum lebar. "Bagus, kamu gak bakal nyesel." Mereka berdua pun lalu merencanakan semua detailnya. Bima bilang dia tahu di mana bisa mendapatkan daging gagak hitam yang sesuai dengan syarat. Rian hanya bisa mengangguk.
Hatinya campur aduk antara takut, penasaran, dan harapan yang membuncah. Malam Kamis Wage pertama mereka pun ditetapkan. Bulan purnama. Malam Kamis Wage itu terasa begitu mencekam. Angin berembus pelan, membuat dedaunan kering di pasar lama berdansa di tanah. Suara serangga malam seolah berbisik, mengiringi setiap langkah Rian dan Bima menuju pusat pasar, ke arah pohon beringin tua yang menjulang tinggi, akarnya melilit tanah seperti tangan raksasa. Mereka membawa kantong berisi arang, dupa, dan tentu saja tusukan sate dari daging gagak hitam yang sudah dipotong-potong rapi. Dagingnya berwarna kehitaman, dengan bau amis yang aneh, tidak seperti daging biasa. "Kita siap, Yan?" Bima bertanya, suaranya lirih. Rian mengangguk, tenggorokannya tercekat. Dia merasakan dinginnya malam meresap ke kulitnya. Dengan tangan gemetar, dia mulai melepaskan pakaiannya satu persatu sampai akhirnya dia berdiri telanjang bulat di bawah beringin. Rasa malu bercampur ketakutan melanda dirinya. Tapi dia sudah berjanji pada diri sendiri. Bima juga sudah telanjang. Keduanya mulai menyalakan bara arang, menatanya di tungku kecil yang sudah mereka siapkan. Asap dupa mengepul, aromanya menyebar, bercampur dengan bau amis daging gagak. "Jangan takut, jangan coba lari," bisik Bima. "Mereka cuma mau sate." Rian mencoba menenangkan diri. Dia menelan ludah, mengambil tusukan sate gagak dan meletakkannya di atas bara. Suara ces terdengar saat daging itu bertemu panas, dan aroma aneh segera menyeruak. Bukan aroma sate pada umumnya, ini lebih ke bau sangit bercampur anyir, membuat perut Rian sedikit mual. Tiba-tiba, dari kegelapan di sekeliling beringin, Rian melihat pergerakan. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul. Bukan bayangan manusia. Bentuknya kadang seperti manusia tinggi kurus, kadang seperti siluet binatang besar, kadang juga hanya seperti gumpalan asap hitam yang bergerak. Mereka tidak bersuara, hanya bergerak mendekat, membentuk antrean. Jantung Rian berdegup sangat kencang. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk, jauh lebih dingin dari udara malam. Salah satu bayangan hitam itu maju, seperti mengulurkan tangan. Rian dengan cepat menyodorkan sate yang sudah matang. Bayangan itu mengambilnya, dan di tangannya muncul beberapa keping uang logam kuno. Ada yang bentuknya mirip gobok, ada juga yang koin-koin aneh berkarat. Rian mengambil uang itu, tangannya gemetar. Uang itu terasa dingin dan berbau besi. Satu persatu, bayangan-bayangan itu datang, mengambil sate dan meninggalkan uang logam. Rian hanya bisa menunduk, tidak berani menatap langsung. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setelah beberapa waktu, ketika semua sate habis, bayangan-bayangan itu menghilang begitu saja, larut dalam kegelapan. Suasana kembali hening, hanya ada suara bara yang masih menyala dan hembusan angin. Rian dan Bima segera memakai kembali pakaian mereka. Rasa dingin langsung menusuk kulit. "Gila, Bim," Rian berbisik, suaranya bergetar. "Aku nggak percaya ini beneran." Bima tersenyum kecil. "Aku sudah bilang kan? Sekarang kita pulang. Besok pagi, lihat hasilnya." Keesokan harinya, Rian terbangun dengan kepala pusing. Dia melihat ke samping. Di meja kecil dekat kasurnya, ada tumpukan uang logam yang dia dapatkan semalam. Dia mengambil satu keping, masih dingin dan berbau besi. Dia mencoba menggaruk-garuk keningnya, merasa semua ini cuma mimpi. Tapi kemudian, dia mengambil semua uang logam itu dan mengumpulkannya di telapak tangannya. Tiba-tiba, kilatan cahaya aneh muncul dari tumpukan itu, dan sekejap mata, semua uang logam itu berubah. Bukan lagi uang logam kuno, melainkan lembaran-lembaran rupiah asli yang masih baru. Beberapa lembar bahkan pecahan 100 ribuan. Jumlahnya nggak main-main. Rian menghitungnya. Ada jutaan rupiah di tangannya. Matanya melotot. Ini nyata. Ini benar-benar nyata. Singkat cerita, sejak hari itu, hidup Rian berubah drastis. Utang-utangnya lunas. Dia bisa beli motor baru. Dia bisa beli pakaian bagus. Rian bahkan berhasil melamar Nisa lagi. Dan kali ini,
Dengan mahar yang cukup, Pak Herman tidak bisa menolak. Kebahagiaan Rian membuncah. Dia merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Pesugihan sate gagak ini benar-benar jalan pintas yang dia butuhkan. Rian benar-benar menikmati hidup barunya. Dia punya motor baru, pakaiannya bermerek, bahkan dia sudah mulai membangun rumah kecil untuknya dan Nisa. Akhirnya, Nisa mau menikah dengannya. Semua berkat sate gagak itu. Tapi anehnya, setelah beberapa kali ritual, Rian mulai merasa tak puas. Dia masih rutin melakukan ritual setiap malam Kamis Wage bersama Bima. Mereka menjajakan sate gagak di pasar lama, mendapatkan uang berlimpah. Tapi lama-lama, Rian merasa semua ini terlalu lambat. Dia ingin lebih banyak, lebih cepat. Suatu malam setelah ritual selesai, Rian mengutarakan kegelisahannya pada Bima. "Bim, kenapa sih cuma seminggu sekali? Kenapa nggak tiap malam aja, biar uangnya makin banyak?" Bima langsung menggelengkan kepala. Wajahnya terlihat serius. "Nggak bisa, Yan. Aku sudah bilang kan, kita cuma diberi cukup. Jangan memaksa, setan itu nggak suka orang rakus." "Apa hubungannya sama rakus? Aku cuma mau hidup lebih layak, Bim," Rian membantah. Nada suaranya sedikit meninggi. "Kita udah kerja keras buat ritual ini. Masa cuma dikasih segini-gini aja?" "Segini-gini aja kamu bilang?" Bima menatapnya tajam. "Kamu lupa gimana susahnya dulu. Kamu lupa gimana kita dihina. Sekarang kamu udah punya motor, rumah. Nisa juga udah mau sama kamu. Itu semua kan lebih dari cukup, Yan." "Tapi aku pengen lebih," Rian bersikeras. "Aku pengen punya mobil. Aku pengen punya toko sendiri. Aku nggak mau jadi buruh pabrik lagi." "Itu namanya keserakahan, Yan," Bima membentak. "Kalau kamu langgar aturannya, nanti ada akibatnya." Tapi Rian sudah tidak peduli. Hatinya sudah diselimuti kabut keinginan yang tak terbatas. Dia merasa Bima hanya iri padanya, atau takut dia akan lebih kaya. Dia tidak mau mendengarkan nasihat Bima. Singkat cerita, Rian mulai melakukan ritual sendirian, di luar jadwal. Malam itu bukan malam Kamis Wage. Dia nekat pergi ke pasar lama membawa sate gagak yang sudah dia siapkan diam-diam. Dengan telanjang bulat, dia menyalakan bara, membakar dupa, dan mulai memanggang sate. Kali ini suasana terasa berbeda. Angin yang berhembus terasa lebih dingin, seolah membisikkan sesuatu di telinganya. Bayangan-bayangan yang datang tidak lagi tertata rapi. Mereka bergerak lebih cepat, seolah tak sabar ingin mengambil sate. Suara-suara berdesir terdengar dari kegelapan, seperti tawa yang tak kasat mata. Saat Rian sedang memanggang sate, sebuah suara berat, sangat dalam, berbisik di telinganya. "Ingin lebih, manusia?" Rian terkejut. Dia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu terasa dingin dan menusuk. Namun alih-alih takut, Rian merasakan dorongan kuat untuk mengangguk. Dia ingin lebih. Dan dia pun mengangguk tanpa sadar dengan apa yang baru saja dia setujui. Malam itu setelah ritual selesai, Rian pulang dengan perasaan campur aduk. Ada rasa puas karena bisa melanggar aturan, tapi juga ada sedikit rasa takut. Keesokan paginya saat Rian bangun, dia merasakan telinganya gatal. Dia menggaruknya tapi rasa gatal itu tidak hilang. Dia mencoba membersihkan telinganya dengan cotton bud, dan saat dia melihat hasilnya, jantungnya langsung berdesir. Darah hitam. Darah kental berwarna hitam pekat menempel di ujung cotton bud. Rian panik. Dia coba lagi dan darah hitam itu masih keluar. Bukan darah biasa. Ini seperti cairan kental yang lengket. Rian langsung teringat kata-kata Bima tentang akibat melanggar aturan. Apa ini tandanya? Apakah ini kutukan halus yang mulai menjangkitinya? Bima tahu. Dari tatapan Rian yang kosong, dari seringnya Rian melamun, dan dari bau amis samar yang selalu tercium dari tubuh Rian, Bima tahu Rian sudah melanggar aturan. "Kamu sudah gila, Yan?" Bima membentak Rian suatu sore di rumah Rian. Mereka bertengkar di dapur, di depan tungku sate yang anehnya selalu menyala, walaupun tidak ada api di dalamnya. Asap dupa mengepul terus-menerus, membuat ruangan terasa sesak. "Gila apanya? Aku cuma mau lebih baik," Rian membalas, matanya melotot. "Kamu iri kan sama aku? Kamu takut aku lebih kaya dari kamu, makanya kamu ngelarang-larang aku." "Aku nggak iri, Yan.
Aku cuma kasihan sama kamu. Kamu dikuasai iblis. Bima mencoba meraih tangan Rian, tapi Rian menepisnya kasar. Omong kosong. Iblis dari mana? Aku cuma jual sate. Rian berteriak, suaranya serak. Di sudut ruangan, tungku sate itu berkedip-kedip, seolah ikut menertawakan pertengkaran mereka. Asap dupa tiba-tiba menebal, membentuk bayangan-bayangan aneh di dinding. "Dengar, Rian," Bima mencoba lagi. "Darah hitam yang keluar dari telingamu itu tanda. Tanda kalau mereka sudah menguasaimu." Rian tertawa hambar. "Darah hitam? Itu cuma mimisan biasa, Bim. Kamu terlalu paranoid." Saat mereka bertengkar hebat, tiba-tiba terdengar suara tawa melengking dari balik kepulan asap. Bukan tawa Bima, bukan tawa Rian. Ini tawa yang dingin, penuh ejekan. Seolah banyak makhluk tak kasat mata ikut menyaksikan kegilaan mereka. Tawa itu semakin keras, memenuhi ruangan, membuat kepala Rian dan Bima terasa berdenyut. Bara di tungku sate yang tadi hanya berupa pantulan cahaya, tiba-tiba berubah menjadi api besar yang menjilat-jilat. Api itu tidak panas, tapi warnanya merah gelap seolah memiliki kehidupan sendiri. Api itu melahap daging gagak yang tersisa di dekat tungku, menciptakan aroma busuk yang memualkan. Bau amis gagak bercampur bau hangus, membuat Rian dan Bima terbatuk-batuk. "Lihat itu, Yan. Itu tanda." Bima menunjuk ke arah tungku, wajahnya pucat pasi. Tapi Rian tidak lagi peduli. Matanya memandang api itu dengan tatapan kosong, seolah terhipnotis. Tawa-tawa dari balik asap semakin keras, semakin banyak. Rian merasakan otaknya berputar, pikirannya kacau. Dia mulai tertawa juga, tawa yang tidak wajar, tawa yang menyeramkan. Sate gagak, aku butuh lebih banyak sate gagak." Rian bergumam. Tangannya secara refleks meraih tusukan sate kosong dan mulai menusuk-nusuk udara, seolah sedang memanggang sate. Matanya melotot, pandangannya kosong. Bima mencoba menyadarkan Rian, tapi Rian sudah di luar kendali. Dia terus tertawa dan menusuk-nusuk udara. Bima sendiri mulai merasakan kepalanya pusing. Tawa-tawa tak kasat mata itu seolah merasuki otaknya. Dia juga mulai tertawa. Tawa yang pahit, penuh penyesalan. Dia tahu mereka sudah terlalu jauh. Keserakahan mereka sudah berubah menjadi kegilaan yang tak bisa dihentikan. Keduanya, di tengah kepulan asap dupa dan bau busuk yang menyengat, terus tertawa, menusuk sate ke udara, sambil berbicara sendiri, seolah sedang melayani pembeli yang tak terlihat. Api di tungku semakin besar, tapi tidak membakar apa-apa. Hanya menari-nari seolah merayakan kemenangan. Beberapa hari kemudian, warga desa mulai curiga. Rian dan Bima sudah lama tidak terlihat. Rumah Rian kosong melompong, tapi pintu depannya terbuka begitu saja. Bau busuk aneh tercium dari arah pasar lama. Singkat cerita, beberapa warga yang penasaran, termasuk Pak Herman, memberanikan diri masuk ke pasar tua. Mereka mencari Rian dan Bima. Saat sampai di bawah pohon beringin besar yang rindang, mereka menemukan pemandangan yang membuat jantung mereka mencelos. Di sana, Rian dan Bima duduk bersila, telanjang bulat. Tubuh mereka kurus kering, mata melotot tanpa jiwa, seperti boneka. Bibir mereka pecah-pecah, dan ada sisa-sisa daging hitam di sekitar mulut mereka. Di tangan mereka tergenggam tusukan-tusukan sate kosong. Mereka tertawa, tawa yang mengerikan, tanpa henti. Dari mulut mereka keluar bisikan berulang-ulang. Sate gagak hangat, laku keras malam ini." Warga segera memanggil polisi dan tim medis. Rian dan Bima dibawa ke rumah sakit jiwa. Dokter mengatakan mereka mengalami gangguan mental yang parah, halusinasi akut, dan paranoid. Tapi warga tahu, ini bukan cuma gangguan jiwa biasa. Ini adalah akibat dari pesugihan sate gagak. Tidak ada tumbal nyawa, tidak ada darah yang tertumpah. Tapi jiwa Rian dan Bima sudah habis dimakan keserakahan. Mereka menjadi kaya, tapi kekayaan itu membuat mereka kehilangan akal sehat. Mereka terus saja tertawa, menjajakan sate gagak yang tak terlihat hingga akhir hayat mereka.
Warga desa akhirnya menutup pasar lama dengan sesajen dan memasang pagar bambu tebal melarang siapapun untuk masuk. Namun, setiap malam Kamis Wage, dari balik pagar itu suara dua pria yang menjajakan sate masih terdengar samar. Sate gagak hangat, laku keras malam ini. Suara itu terus ada, menjadi pengingat pahit, bahwa setan tidak selalu menagih nyawa. Kadang, ia hanya menunggu manusia lupa caranya bersyukur, menunggu keserakahan merayap di hati, lalu perlahan menelan jiwa, sampai habis tak bersisa. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.